Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya senantiasa dan selalu berdoa buat kalian. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan senantiasa berhasil dan senantiasa kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Dan tetap semangat belajar walaupun dalam situasi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka. Kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan situasi COVID-19 akan segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sekolah. Oleh karena itu, pertahankan semangat kalian, jangan sampai kendur, dan tentunya kita tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini di kelas 8, tentunya anak-anak kelas 8 masih ingat dengan saya, apa kabar? Nah, pelajaran kita mengenai gerak dan unsur pendukung tari tradisional. Sekali lagi saya ulangi, pelajaran kita kali ini adalah gerak dan unsur pendukung dalam tari tradisional. Silakan lihat bukunya di halaman 35. Kita sudah belajar di kelas 7 bahwa gerak tari ini terdiri dari beberapa unsur dalam tarian. Ada unsur gerak, ya, atau beberapa W. Pertama wirama, kedua wirupa, kemudian wirasa, ya, dan ada lagi disebut gerak tari itu sendiri. Nah, tari ini adalah mengutamakan unsur gerak yang diiringi dengan irama. Tapi perlu jadi catatan kita bersama bahwa gerak tari ini berbeda dengan gerakan yang dilakukan kita pada kegiatan kita sehari-hari. Gerakan tari ini adalah unsur gerakan yang diciptakan. Oleh karena itu yang muncul dari gerakan tari adalah gerakan ekspresif, karena memang diciptakan sesuai dengan judul tari itu. Karena tari ini mengandung unsur ekspresif, tidak bisa juga dipisahkan dalam gerakan tari, harus ada nilai-nilai estetis. Jadi gerakan tari adalah gerakan ekspresif yang diciptakan, kemudian mengandung unsur-unsur estetis atau keindahan yang diiringi dengan musik. Oleh karena itu, menguasai gerak tari dengan terampil belum tentu disebut memiliki kemampuan menguasai gerak tari dengan baik, karena gerakan tari bukan hanya berhubungan dengan kelenturan tubuh, tetapi juga berhubungan dengan aliran tenaga gerakan. Makanya ada yang disebut nanti maskulin, feminim, dan ujung-ujungnya harus, itulah disebut namanya wirasa. Wirasa itu penghayatan dalam sebuah gerakan tari. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, keunikan gerak tari tradisional sekarang sudah kita pelajari bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang amat sangat banyak, dan itu harus kita sadari sebagai kekayaan budaya kita yang beraneka ragam. Nah, dalam gerakan tari ini ada keunikannya dalam gerakan tari tradisional. Apa keunikannya? Gerakan karya tari dapat dilihat keunikannya dari beberapa hal. Pertama, adanya keselarasan antara gerak dan anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. Jadi gerak tari, karya tari inilah termasuk kategori keunikan dari tari tradisional. Kita tahu tari itu jenis-jenisnya, ada tari tunggal, ada tari berpasangan, ada tari berkelompok. Nah, keselarasan ini sangat dibutuhkan sehingga enak dilihat, enak ditonton, enak disaksikan. Kemudian nanti kita melakukan apa? Penilaian terhadap tari yang dilakukan. Misalnya contoh tari saman, bagaimana yang menari itu banyak, kemudian mulutnya dijadikan untuk iringan musik, gerakannya begitu cepat dan ekspresif sehingga enak dilihat dan ditontonnya. Nah, itulah yang disebut dengan keselarasan gerak
Kemudian adanya penghayatan dan pengungkatan ekspresi ragam gerak itu dari gerak karya tari. Kemudian keunikan yang kedua, penataan tata rias dan busana. Masing-masing mempunyai ciri khas. Ya, budaya Jawa Tengah tentunya berbeda dengan gerak tari busana dari Jawa Barat, atau Aceh, atau Sumatera, atau Papua. Nah, itu keunikan yang memiliki nilai-nilai estetis yang oleh orang-orang luar amat senang sekali disaksikannya, gitu kan. Kemudian penggunaan alat untuk melakukan gerak tari. Kuda kepang, ada kuda kepang itu disebut namanya kuda lumping. Nah, itu properti. Atau kamu lihat ada yang namanya reog Ponorogo. Bagaimana itu beratnya topeng reog itu di atas kepala, tapi itu menjadi sesuatu yang menarik dan unik. Sehingga keunikannya apa? Kok bisa ya seorang penari bisa mengangkat dengan kepalanya, kemudian melakukan gerakan-gerakan tari yang indah dengan apa? Properti yang segitu berat. Nah, itu keunikan. Coba kalian lihatlah bagaimana tarian reog Ponorogo. Silakan dibuka di link YouTube. Nah, itu salah satu keunikannya. Kemudian penguasaan ruang pentas. Ruang pentas itu ritme, pola lantai, nah, ekspresif, mundur ke samping, mundur ke belakang, maju ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri. Sepertinya apa? Mereka hafal dengan ruang yang ada. Kemudian penggunaan bentuk pola lantai. Pola lantai itu ada yang zigzag, ada yang membuat lingkaran, ada yang setelah lingkaran, ada yang spiral dan lain sebagainya. Nah, di antara tari-tari tradisional, pertama ada namanya tari kebiar duduk. Tari kebiar ini merupakan termasuk kategori tari tunggal. Berasal dari mana? Berasal dari daerah Bali. Tari kebiar ini biasanya ditarikan dengan dua macam posisi. Nah, dua macam posisinya itu bagaimana? Pertama, bisa dilakukan dengan posisi berdiri dan posisi duduk. Jadi bisa posisinya berdiri juga posisi duduk. Ini keunikan tari kebiar, bisa dimainkan dengan berdiri, sambil berdiri, bisa dimainkan sambil duduk. Nah, tari kebiar ini ya ditarikan dengan posisi duduk, karena itu namanya kebiar duduk. Ya. Tari kebiar duduk sukar ditarikan, sehingga biasanya ditarikan oleh penari pria yang mahir dan menguasai gerak yang sulit. Jadi inilah keunikannya antara kebiar dimainkan berdiri dengan duduk, ternyata sambil duduk sulit. Makanya kebanyakan orang laki yang menarikan tari kebiar. Yang ingat ini dari Bali. Penari melangkah cepat dalam posisi setengah jongkok. Hal inilah menjadi ciri khas dalam tari kebiar duduk. Jadi menari sambil jongkok, bayangkan itu kan harus punya kekuatan paha dan lutut yang hebat dan harus dilatih. Kemudian yang kedua ada tari kelana topeng. Tari kelana topeng ini berasal dari Yogyakarta dan termasuk kategori tari tunggal. Tari ini biasanya diperagakan oleh seorang penari putra atau pria. Tari kelana topeng menceritakan penyamaran seorang raja yang sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Jadi pangeran nih jatuh cinta, melakukan penyamaran kepada seorang gadis. Selama menarikan karya tari ini, penari menggunakan topeng sebagai penutup wajahnya. Namanya juga topeng kelana topeng. Hal ini membuat unik tari kelana topeng. Meskipun topeng selalu menutupi wajah, tetapi penari dapat melakukan gerak tari dengan lincah tanpa salah sedikit pun. Itu uniknya, ditutup dengan topeng tapi gerakannya lincah. Selain itu, selendang tampak indah pada saat digunakan penari untuk melakukan gerakan tari. Selendang dilambaikan ke kanan dan ke kiri. Nah, itu namanya gerakan-gerakan yang menggunakan properti. Kemudian yang ketiga, tari merak. Tari merak ini adalah merupakan juga tari tunggal sesuai dengan namanya tari merak.
diperagakan oleh beberapa penari perempuan. Ya, tari ini menggambarkan seekor burung merak yang bergerak indah, mengepakkan sayapnya. Bisa jadi termasuk kategori tarinya tari berkelompok. Nah, gerak tari yang dilakukan secara lincah dan dinamis membuat unik karya tari ini. Selain itu, penataan busana tari dibuat menyerupai burung merak. Kemudian ada tari saman. Tari saman dari Aceh. Yang uniknya adalah yaitu dalam gerakan tari yang dilakukan dengan melakukan penampilan gerak tepuk tangan ke samping kanan dan kiri badan penari, kemudian juga gerakan-gerakan lainnya seperti gerakan badan, kepala, posisi badan. Keunikan lainnya terlihat pada posisi duduk para penari dan goyang badan. Kemudian ada namanya tari kecak. Tari kecak ini dari Bali. Keunikannya mengandalkan instrumen alat musik untuk mengiringi tarian. Apa instrumennya? Menggunakan irama cak-cak-cak dari mulutnya sendiri. Ini termasuk tari berkelompok, ya, tari kecak dari Bali. Kemudian ada tari andun dari Bengkulu. Kemudian ada tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari serimpi dari Belambangan Cakil, tari remong dari Riau Ponorogo. Nah, saya harapkan nama-nama dan jenis-jenis tarian ini lebih dilengkapi wawasan kalian dengan melihat di link YouTube bagaimana gerakan-gerakan penari atau tarian yang saya sebutkan daripada keunikan tarian tradisional Indonesia. Nah, itu yang saya sampaikan. Kemudian lihat halaman 38, ada soal ini ditulis soalnya, kemudian dicari jawabannya. Jadi soalnya ditulis, jawabannya dicari, ditulis di kertas lembar, kemudian dikumpulkan seperti biasa di awal bulan. Terima kasih pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat dan tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.